Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menyajikan hasil pengerjaan tugas ketujuh mata kuliah text mining dengan studi kasus teks klasifikasi analisis sentimen, review aplikasi Google Play dengan Naive dan juga SVM. Kenalkan, nama saya Wahyudi Syahputra dengan NIM 41236812 Dan saya Tio Bagus Purnama Apriliano dengan NIM 41236808. Dan saya Maulana dengan NIM 41236785. Di sini saya akan langsung ke tentang pembahasannya. Di sini saya akan membahas yang tadi sudah Wahyu sebutkan, yaitu analisis sentimen review aplikasi Google Play dengan Naive, Bayes, dan SVM. Oke, proyek ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi teks menggunakan dataset ulasan pengguna aplikasi dari Google Play Store. Model akan diprediksi sentimennya berupa negatif, positif, dan netralnya. Berdasarkan kolom translate review, dua algoritma yang digunakan yaitu ada Naive Bayes, yaitu multinominal NB, yaitu cepat dan cocok untuk teks. Kemudian ada support vector machine atau SVM, yaitu akurat untuk data berdimensi tinggi seperti teks. Oke, di sini langkah-langkahnya meliputi yaitu satu, load data, kedua, processing teks, ketiga, ekstraksi fitur TF-IDF, keempat, split data atau train atau tes, kelima yaitu pelatihan model, keenam, evaluasi dan visualisasi hasil. Di sini yang setup dan import library-nya, di sini kita akan mengimport semua library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk memanipulasi data, terus NLTK untuk memprosesan teks, dan Scikit-learn untuk pelatihan model machine learning. Di sini jangan lupa untuk menginstal NLTK-nya ya jika belum tersedia. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut ke load dataset dan pembersihan awal. Oke, dataset yang kita gunakan itu Google Play Store User Review CSV. Dataset ini berisi review dari pengguna aplikasi Google Play. Di sini langkah pertamanya yaitu membaca file CSV, terus menghapus baris yang kosong pada kolom review dan labelnya, terus mengambil dua kolom penting dari translated review sebagai teks dan sentimen sebagai label klasifikasi. Ini seperti ini ya. Kita lanjut ke processing teks. Teks perlu dibersihkan ya sebelum digunakan dalam model machine learning. Untuk langkah-langkahnya yang digunakan itu pertama ada case folding. Case folding itu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Kemudian ada regex cleaning, yaitu menghapus angka, tanda baca, dan simbol. Terus ada tokenisasi, yaitu memecahkan kalimat menjadi kata-kata atau tokens ya bisa dibilang. Terus ada stop word removal, itu menghapus kata umum yang tidak penting seperti the, and, dan is. Setelah dibersihkan, hasilnya akan disimpan di kolom baru, yaitu kolom clean review. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya ya, Tio Bagus. Selanjutnya, ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Karena model machine learning hanya bisa bekerja dengan angka, kita perlu mengubah teks menjadi vektor numerik. TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, digunakan untuk menghitung seberapa penting suatu kata dalam dokumen. Hasilnya adalah matrik fitur yang bisa langsung digunakan untuk pelatihan model. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu membagi data menjadi training dan testing. Sebelum melatih model, data perlu dibagi menjadi dua. Satu, training set 70% data untuk melatih model. Yang kedua, training set 30% data untuk menguji performa model. Dengan membagi data, kita bisa mengukur kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya pelatihan model Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma
klasifikasi berbasis probabilitas yang sederhana dan cepat. Cocok untuk teks berdimensi tinggi seperti TF-IDF. Kita akan menggunakan multinominal NB yang umum digunakan untuk klasifikasi teks. Setelah model dilatih, akan ditampilkan hasil evaluasi menggunakan classification report. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, setelah itu penjelasan singkat hasil naive Bayes. Model naive Bayes menunjukkan hasil yang kurang seimbang. Recall untuk kelas positif sangat tinggi. 1,00, namun recall untuk kelas negatif dan netral sangat rendah, 0,17 dan 0,02. F1 score untuk netral hanya 0,04, menunjukkan model kesulitan membedakan ulasan netral. Akurasi keseluruhan model hanya 68% dan makro average 41. F1 score rendah di 0,38. Kesimpulannya, naive Bayes terlalu bias terhadap kelas mayoritas positif dan gagal menangkap pola dari kelas negatif dan netral. Cocok hanya sebagai baseline model cepat, namun kurang akurat untuk aplikasi nyata. Selanjutnya, pelatihan model SPM Support Vector Machine. SPM adalah algoritma klasifikasi yang sangat kuat, terutama untuk data berdimensi tinggi. Kita akan menggunakan kernel linear karena cocok untuk data TF-IDF setelah model dilatih. Kita evaluasi hasilnya seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Wahyu. Nah, seperti yang kalian lihat, model SVM ini menunjukkan performa yang sangat baik dan seimbang di semua kelas negatif, neutral, dan positif ya. Akurasi keseluruhan model adalah 89% dengan precision dan recall yang tinggi serta konsisten. Kesimpulannya itu SPM ini sangat cocok untuk klasifikasi sentimen multiclass berbasis teks karena mampu mengenali semua kategori dengan baik dan tidak bias terhadap satu kelas tertentu ya. Kita lanjut ke evaluasi model dengan confusion matrix ya. Confusion matrix itu adalah tabel yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salahnya untuk di setiap kelas dengan visualisasi heat map yang kita bisa lihat apakah model lebih banyak salah prediksi pada kelas tertentu kita bandingkan hasil naive Bayes dan juga SVM yang tadi kita bahas ya. Nah, terus untuk penjelasan dari grafik tersebut terdapat kelas negatif yaitu hanya dengan 236 dengan data negatif yang berhasil diprediksi dengan benar sebanyak 1136 justru salah diprediksi sebagai positif. Nah, terus kita ke kelas neutral itu dari data 835 hanya 18 yang diklasifikasi benar sebagai neutral. Sebagian besar 813 juga salah diklasifikasi sebagai positif. Terus kita lanjut ke kelas positif. Model memprediksi dengan sangat tinggi dan benar pada kelas ini 3.899 dari 3.905 ya. Kesimpulannya itu naive Bayes sangat bias terhadap kelas positif dan gagal membedakan data negatif maupun netral. Ini membuat performanya tidak seimbang ya. Dan kita lanjut ke SVM-nya dari kelas negatifnya itu sebanyak 1082 ya. Data berhasil diklasifikasi dengan benar. Hanya sebagian kecil salah ke neutral 53 dan positifnya 238 ya. Dan untuk kelas neutralnya terdapat data 652 terklasifikasi dengan tepat, salah klasifikasi cukup kecil ya, 45 ke negatif dan 138 ke positif. Terus untuk kelas positifnya itu dari data 3.667 dari 3.905 data diklasifikasi dengan benar sebagai positif.
Kesimpulannya itu model SVM ini menunjukkan performa yang jauh lebih seimbang dan mampu mengenali ketiga kelas dengan baik. Kesalahan prediksi kecil dan tersebar merata. Untuk ringkasan perbandingan modelnya itu ada dua model yang digunakan untuk klasifikasi sentimen ulasan Google Play. Terdapat ada model Naive Bayes dan Super SVM atau Super Vector Machine ya. Untuk tipe algoritma aspeknya, tipe algoritma itu dari Naive Bayes tersebut probabilistik dan SVM margin based linear classifier. Dan untuk aspek dari Naive Bayes, kecepatan pelatihannya itu sangat cepat. SVM-nya kecepatan pelatihannya itu relatif lebih lambat ya. Dan untuk selanjutnya aspek dari presisi kelas positif dari Naive Bayes-nya terdapat 0,67 ya. Terus untuk SVM-nya 0,91 dan untuk kelas negatif dari aspek Naive Bayes itu 0,96 tinggi tapi recall-nya rendah ya. Dan untuk SVM-nya itu terdapat 0,87 dan untuk aspek presisi kelas neutral dari Naive Bayes-nya itu ada 0,90 ya, tapi recall-nya sangat rendah. Dan SVM-nya juga dari presisi kelas neutralnya terdapat 0,82. Dan aspek dari recall dan F1 score Naive Bayes itu bias ke kelas positif sangat rendah di kelas lain. Dan untuk SVM-nya itu lebih seimbang dan konsisten di semua kelas. Dan akurasi keseluruhan dari aspek Naive Bayes-nya itu terdapat 68% ya. Dan untuk SVM sendiri 89%. Dan untuk aspek kelebihan dari Naive Bayes ini adalah sederhana, cepat, cocok untuk baseline ya. Dan SPM-nya itu kelebihannya akurasinya tinggi dan prediksinya lebih seimbang. Dan untuk aspek kekurangan dari Naive Bayes ini bias terhadap kelas mayoritas tidak seimbang. Dan SPM-nya itu kekurangannya latihan lebih lambat, butuh banyak resource ya. Dan ini catatan terhadap evaluasinya, Naive Bayes itu sangat cepat namun bias terhadap kelas positif ya. Hampir semua data diprediksi sebagai kelas positif sehingga recall-nya tinggi, tapi precision rendah di kelas lain. Dan SVM itu menunjukkan hasil terbaik dengan akurasi 89 dan F1 score itu tinggi di semua kelas, prediksinya jauh lebih seimbang ya. Dan rekomendasi yang digunakan itu SVM jika kamu menggunakan akurasi dan stabilitas prediksi. Gunakan Naive Bayes jika hanya butuh baseline cepat dan resource-nya terbatas. Dan itu aja untuk presentasi kami ya terhadap tugas pertemuan ke-7 klasifikasi text mining ya. Sekian, terima kasih untuk kami sendiri.